واطلب علوم الدين وارقى إلى اليقين فالعلم قوت القلب فيه رضاء الرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: الأصل الخامس في الإرادة، وأنه سبحانه مريد للكائنات مدبر للحادثات، فلا يجري في الملك والملكوت قليل أو كثير، صغير أو كبير، خير أو شر، نفع أو ضر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكر، فوز أو خسران، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، إلا بقضائه وقدره وحكمه ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. Kita membahas mengenai al-aslul khamis, asal atau fondasi yang kelima daripada ilmu tauhid, sesuatu yang wajib kita percayai dan kita yakini terhadap sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat iradah. Ya, kita biasanya kalau yang ini menghafal sifat 20, sama aja dengan sifat 20. Ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Ya, iradah. Annahu subhanahu wa ta'ala muridun lil kainat. Ya, artinya berkehendak. Iradah itu artinya berkehendak. Wa annahu, dan bahwasanya Allah itu yang kita yakini, subhanahu maha suci Allah, muridun lil kainat. Dia berkehendak terhadap semua kainat. Kainat adalah semua makhluk, semua ciptaan. Artinya tidak terjadi ciptaan tersebut kecuali atas iradahnya, atas kehendaknya, atas keinginannya. Mudabbirun lil hadithat. Mudabbirun, dan dialah yang mengatur ya terhadap semua yang hadithat, semua yang baru atau makhluk. Hadithat artinya makhluk. Hadith, sesuatu yang baru. Maksudnya baru di sini sesuatu yang tadinya enggak ada kemudian ada. Fala yajri fil mulki, maka tidaklah terjadi. Yajri huna, ini artinya terjadi. Kalau kita ngertiin kata kan jara yajri, mengalir. Ya mengalir, maksudnya terjadi. Ya tidaklah terjadi fil mulk, karena pembahasannya tentang kekuasaan, tentang kerajaan. Di dalam kerajaan fil mulki wal malakut, dan alam muluk dan alam malakut. Malakut biasanya alam-alam yang di malaikat dan yang lainnya. Muluk biasanya yang kelihatan di kasat mata kita. Tapi semuanya dalam kekuasaan Allah, dalam alam ini, qalilun au kathirun, sedikit ataupun banyak, saghirun au kabirun, kecil maupun besar, khairun au syarrun, baik maupun buruk, naf'un au durrun, manfaat atau dur, ketidakmanfaatan atau keburukan, imanun au kufrun, ataupun keimanan ataupun kekafiran, irfanun au nukrun, pengakuan, au nukrun, atau penyimpangan atau penolakan, pengingkaran, fauzun, kemenangan, au khusranun, atau kerugian, ziyadatun, tambahan, au nuqsanun, atau kekurangan, ta'atun au isyanun, ketaatan atau kemaksiatan. Itu semua tidak akan terjadi. Jadi kembalinya kepada kalimat fala yajri fil mulki, tidaklah terjadi di dalam
muluk, alam muluk dan alam malakut, sedikit maupun besar, semua itu tidak akan terjadi illa biqada'ihi wa qadarih, kecuali dengan qada, ketetapannya Allah dan qadarnya Allah. Ya, dan penetapan dari Allah. Qada dan qadar. Mungkin sedikit pemahaman mengenai qada dan qadar. Qada itu apa? Qadar itu apa? Ya, inda ahli sunnah Indal Asy'ariyah mengartikan qada adalah sesuatu yang sudah ditetapkan fil azal. Qada adalah suatu penetapan di azal. Qadar adalah pelaksanaan apa yang sudah ditetapkan di azal. Paham tu? Qada sesuatu yang ditetapkan di azal, sudah ada penetapannya. Qadar sesuatu yang terjadinya. Ya. Takdir kalau kita bilangnya. Sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan. Walaupun mutaradifnya mirip, dua-duanya mirip, dan kalau tidak salah indal Maturidiyah terbalikannya malahan. Jadi kurang lebih sebenarnya. Qada dan qadar artinya ketetapan dan sesuatu yang ditetapkan atau sesuatu yang terjadi sesuai penetapannya Allah. Tamam? Wa hukmihi wa masyiatihi illa biqada'ihi wa qadarihi wa hukmihi wa masyiatihi, dan tidaklah terjadi kecuali dengan hukumnya Allah. Hukum artinya penetapan dari Allah, wa masyiatihi dan kehendaknya Allah. La ilaha illallah. Fama syaa kan. Maka apa saja syaa yang dikehendaki kana akan terjadi. Fama syaa kan. Apa saja yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Wa ma lam yasha, sesuatu yang tidak dikehendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Kita kan baca itu terus setiap hari, pagi dan malam. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Baru dajashi bima sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Tahu ini ucapan siapa baru dajashi? Nasita. Ucapan salah satu atau hadis atau ucapan dari salah satu ulama, katanya baru dajashi, tenang hatiku dengan qauluhu dengan ucapan ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Ente mau naik, mau turun, mau ma quddir yakun. Alladhi quddir huwa alladhi yakun. Yang akan terjadi sesuai dengan takdirnya. Enggak bakal meleset sedikit pun. Ya, kalian hanya melaksanakan saja. Jalanin aja. La ilaha illallah, tapi kan beda-beda. Ada yang ngejalaninnya sambil dia itu pasrah, terima, dan ada yang menjalankannya dengan kesal, tidak terima. Nah, yang kesal tidak terima akan kena hukuman. Tetapi yang menerima dan pasrah mengikutinya akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Baik, la yakhruju an masyiatihi laftatu nadhir, tidak keluar an masyiatihi dari kehendaknya Allah. Laftatu nadhir. Laftah kita artikan lirikan. Nadhir pandangan, orang yang melihat. Lirikan orang yang melihat. Mungkin kali maksudnya penetapan, ini semua penetapan aja, penjelasan lebih. Tidak ada satu kedipan mata atau lirikan mata kecuali Allah tahu itu. Dan itu kehendaknya Allah juga. Gak keluar, tahu dan Allah berkehendak. Kalau tahu kita udah tahu al-ilm, sifat al-ilm. Dan berkehendak artinya Allah yang menginginkan itu ada. Enggak mungkin sesuatu terjadi tidak sesuai kehendak Allah. Itu enggak mungkin. Wala faltatu khatir, dan tidaklah terjadi apa? Faltah. Faltah itu ketidaksengajaan dari khatir, dari lintasan hati. Faltah, ketidaksengajaan dari khatir. Khatir di sini artinya apa? Lintasan hati. Bal huwal mubdi al-mu'id, akan tetapi dialah Allah. Bal di sini bisa diartikan akan tetapi atau dialah, penetapan aja langsung. Dialah, dan dialah huwa al-mubdi, yang pencipta, yang pemula.
Al-Mubdi yang mencipta dari awal. Al-Mu'id yang akan mengembalikan, mengulang lagi ciptaannya. Manusia diciptakan tanpa contoh sebelumnya, mubdi. Ketika dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah, hadza bi ismil al-mu'id, yu'iduhu. Ya, wa'adana alaina inna kunna fa'ilin. Ya, kita akan kembalikan kata Allah Subhanahu wa taala semuanya itu. Ya. La ilaha illallah al-mubdi al-mu'id. Al-fa'alu lima yurid, yang maha mengerjakan, al-fa'al yang maha mengerjakan dari kalimat fa'il, tapi apa? Sighah mubalaghah, fa'al. Selalu mengerjakan lima yurid, sesuai yang dia inginkan. Fa'alun lima yurid. La radda li hukmih. La, tidak ada rad yang bisa menentang, yang bisa protes atau menentang ya. La radda, tidak ada yang bisa menentang li hukmihi, akan ketetapannya. Allah sudah menetapkan ini bakal hidup, ada yang bisa menentang? Enggak bisa. Hukumnya Allah sudah terjadi, pasti terjadi. Allah menetapkan akan hujan, ada yang bisa menentang bilang enggak mau hujan? La radda li hukmih. Yang ini akan enggak bakal hujan, tidak akan turun, tidak ada yang bisa ngangkuti. La radda li hukmih, ketetapannya Allah tidak bisa ditolak. La ilallah atau diganti atau ditentang. Wala mu'aqqiba li qada'ih, dan tidak ada yang bisa mengajukan banding, tarif banding. Enggak terima, protes. Udah ditetapkan, enggak, ana mau ganti, jangan kayak gini. Itu mu'aqqib namanya. Kalau bahasa kitanya ngebanding. Kalau dalam bahasa hukum, ketika suatu hakim sudah menetapkan suatu hukum, tak, ini dihukum sekian tahun, kita ngajuin banding, bisa menang. Ya enggak? Tapi kepada Allah ada yang bisa banding kepada Allah. Allah sudah menetapkan ini. Hadza sa'id. La, ana uriduhu syaqi. Enggak bisa. Atau ini akan diberi rezeki. Enggak, ana enggak mau ngasih dia rezeki. Dia enggak dapat rezeki. Bisa? La mu'aqqiba li hukmih. Enggak ada yang bisa menggantikan ataupun meminta banding atau menuntut banding terhadap hukumnya Allah. Maksudnya mengganti hukum yang sudah Allah tetapkan. Wala mahraba li'abdin, dan tidak ada tempat pelarian li'abdin, bagi seorang hamba, an maksiyatih, terhadap maksiatnya, illa bitaufiqihi, kecuali dengan taufiknya, wa rahmatihi, dengan rahmatnya. Tidak bisa seorang hamba lari dari maksiat kepada Allah kecuali karena Allah yang memberi taufik hamba tersebut, bukan karena kehebatan dia. Ya, manusia sering terbelenggu dengan syuhudun nafs. Ana yang bisa, ana yang kuat. Hakikatnya engkau tidak bisa meninggalkan maksiat kecuali dengan taufiknya Allah, dengan rahmat. Walaula, Allah mengatakan dalam firman-Nya apa? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki man yasha. Sami'at? Laula fadlullah alaikum wa rahmatuhu, kalau bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, enggak ada yang tersucikan dari kalian sama sekali. Enggak ada yang masuk iman, enggak ada yang Walakinallah yuzakki man yasha, akan tetapi Allah mensucikan, memilih siapa yang Allah kehendaki. Masuk dalam kehendak Allah, dapat suci, bukan dari kalian. Allah menetapkan dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya. Walau syaa Allah ma fa'alu. Kalau seandainya Allah berkehendak, mereka tidak mengerjakan, tidak mengerjakan. Lau syaa Allah ma fa'alu. Kalau Allah mau, mereka enggak bakal. Berarti itu keinginan Allah. Iya, keinginan Allah. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Allah bilang kepada para sahabat, kalian wahai para sahabat, jangan kira kalian itu berjuang dengan kemampuan kalian, dengan enggak. Dan itu kepada kita apalagi, sama aja. Walakinallah
habbaba ilaikumul iman. Allah yang membuat kalian itu suka terhadap iman. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah yang membuat kalian tidak suka terhadap kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Itu yang mereka orang-orang yang diberikan jalan lurus, jalan yang benar. Jadi siapa yang ngasih hidayah? Taufiknya siapa? Bi taufiqihi sara al-muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khidlan kullu mufariqi, kata Imam Al-Haddad. Bi taufiqihi, dengan taufiknya Allah, sara al-muti'u yuti'uhu, orang yang taat jadi taat karena taufiknya Allah. Wa khalafa bil khidlan, dan yang satu lagi bermaksiat karena adanya khidlan dari Allah, jadi diddut taufik. Taufik huwa khalqu qudrati ta'ah fil 'abd. Taufik berarti diberi kekuatan oleh Allah, diberikan untuk berjalan melakukan ketaatan. Sebaliknya apa? Khidlan. Al-khidlan ya huwa khalqu qudratil ma'siyah fil 'abd. Padahal Allah yang menciptakan, membuat dia berbuat maksiat. La ilaha illallah. Kalau tidak bisa, la mahraba li 'abdin an ma'siyatih, tidak ada tempat kabur, tempat lari bagi seorang hamba dari maksiat kepada Allah illa bi taufiqihi wa rahmatih. Wala quwwata lahu ala ta'atih, dan tidak ada kemampuan, kekuatan lahu bagi seorang hamba ala ta'atihi, atas ketaatan kepada Allah, illa bima'unatihi wa iradatih, kecuali ada ma'unah, ada bantuan dan iradah dari Allah. Ya, kalau bukan kehendak Allah, nggak ada yang bisa beriman, nggak ada yang tahu Allah, nggak ada yang taat kepada Allah. Fakulluhu minhu wa ilaih, minhu wa ilaih, darinya dan akan kembali kepadanya. La ilaha illallah. Taib. Beliau berkata, "Law ijtama'al insu wal jin", andaikan, andaikan ijtama'a, berkumpul, sepakat, al-insu wal jin wal malaika wasyayatin, manusia, jin, malaikat, setan-setan, ala an yuharriku fil alam, untuk mereka menggerakkan atau merubah, fil alam, dalam suatu alam ini, alam semesta ini, dzarratan, satu dzarrah, sesuatu yang paling kecil pengen digerakkan. Au yusakkinuha, atau sesuatu sudah bergerak dia pengen diberhentikan. Duna iradatih, tanpa dengan adanya kehendak dari Allah, wa masyiatih, iradah dan masyiahnya Allah, kehendaknya Allah, la ajazu, maka mereka tidak mampu. Mau ngapain? Mau naikin ini, nggak bisa. Engkau tidak bisa menggerakkan sedikit pun atau menenangkan sesuatu yang gerak kecuali dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Memang di alam biasa kita, muamalah kita, hal-hal yang terjadi di bahasanya realita kita yang kita lihat, kadang-kadang kayak ada pengaruh dari kita loh. Kita bisa ngerjain berubah. Pas kita nggak ngerjain ini nggak ada. Hadza yajri majra al-ghalib. Maksudnya seringnya terjadi begitu. Ada memang namanya sunnatullah. Jadi ada ketetapan Allah, ada sunnatullah. Maksudnya sunnatullah gimana? Jadi sunnatullah itu misalnya segala sesuatu, kebanyakan sesuatu terjadi ada sebab musabab. Ya. Ada orang terlahir ya harus dari rahim seorang wanita. Nggak bisa ujuk-ujuk tahu-tahunya keluar manusia. Lima orang nimbul begitu aja. Allah bisa. Terus kita ngelihat kayaknya nggak pernah ada orang lahir tanpa adanya proses kandungan dulu dan mengandung. Nggak bisa langsung dari mani misalkan langsung keluar jadi orang. Nggak ada kan? Berarti kayaknya nggak mungkin terjadi. Bukan nggak mungkin terjadi. Hadza sunnatullah namanya. Bahwa Allah menetapkan sesuatu, menjadikan ini jalannya begini. Mampu nggak Allah ciptakan tanpa sunnah itu? Ya mampu. Kan sudah dibuktikan seperti contoh Nabi Adam alaihissalam. Khalaqallahu Adam biduni abin wala tanpa ayah, tanpa ibu. Semua makhluk begitu bisa, tapi Allah nggak mau. Allah maunya lewat jalan yang begini. Berarti sabab musabab bisa ataupun sesuatu yang memang Allah tetapkan. Nah, inilah sabab musabab, inilah yang sering menjadi hijab atau yang menjadi kita berpegangan dengan sabab musabab, lupa dengan musabab.
Ini yang sering kita terkena fitnah di situ. Melupakan hakikatnya. Padahal hakikatnya sebab-sebab semuanya dari Allah. Ya, yang memiliki sebab tersebut juga Allah. Tapi kita melupakan dan kita ikut campur kadang-kadang, mengatakan enggak, ini gara-gara ini. Makanya ada ungkapan apa? Law walim wa kaifah qaulu dzil hamaq, ucapan Imam Haddad. Ya'tarid. Kenapa maksudnya law walim? Bukan berarti kalimat semua kalimat law, andaikan. Tapi maksudnya apa? Dia sesuatu sudah terjadi terus mengatakan andaikan saya tidak melakukan ini. Loh, ini sudah terjadi atau belum? Nanti jangan ente kerjakan lagi, boleh. Ente hati-hati. Tapi sudah terjadi jangan bilang andaikan, karena itu sudah ketetapan. Lau walim lima, kenapa begini? Kenapa? Wa kaifa, kenapa ini? Bagaimana bisa ini bisa terjadi? Qaulu dzil hamaq, ucapan orang yang bodoh. Ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq. La ilaha illallah. Di sini kita harus paham. Jadi kita tetap harus mengerjakan sabab-musabab. Itu dituntut. Nah, semua segala sesuatu yang ada sabab-musababnya ente dituntut untuk mengerjakan sabab-musabab itu. Kalau engkau tidak mengerjakan sabab-musababnya, maka engkau berdosa. Bisa-bisa berdosa. Ya, engkau bisa berdosa. Dari sisi rezeki, dari sisi makan. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kita kenyang tanpa kita makan. Dan Allah juga bisa menjadikan makan itu terbang ke mulut kita langsung. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau engkau di depan matamu ada makanan, terus ente nggak mau makan, sampai ente mati, ente dosa. Kenapa? Karena sabab musababnya harus dikerjakan, yaitu tanganmu dimajukan, diambil dan dimasukkan ke mulutmu. Itu sabab-sabab yang Allah berikan kepadamu harus engkau kerjakan. Nggak boleh engkau bersandar dengan iradahnya Allah. Kalau Allah menghendaki saya hidup, bakal hidup. Kalau saya akan mati, mati. Ternyata dia diemin makan itu sampai pingsan. Datang orang, ini kenapa pingsan? Oh ini kelaparan, disuapin akhirnya. Bisa aja kan? Akhirnya orang lain yang ngasih makan, tetap hidup. Allah berkehendak dia mau hidup, bakal hidup. Tapi boleh nggak seseorang bertindak seperti itu? Nggak boleh. Ada sabab-musabab yang wajib ente kerjakan. Harus hati-hati dalam beberapa hal. Harus ada perencanaan dalam beberapa hal. Tapi intinya tidak boleh meyakini sabab musabab atau perencanaan adalah dengannya bisa terjadi. Di sini titik susahnya. Kita udah ngerjain, udah usaha, tapi jangan ngandelin. Itu yang susah. Susah dari sisi hati, bukan dari sisi pekerjaan udah ngerjain ente. Hatinya. Ya, la ilaha illallah. Lau ijtama'al insu wal jinnu wal malaikatu wasyayatin ala an yuharriku fil alami dharrah aw yusakkinuha duna iradati la'ajazu an dhalik. وأن إرادته قديمة غائبة بذاته, dan bahwasanya kita meyakini bahwa iradahnya Allah itu qadimah, sifat qadim itu. Ya, dalam durus tauhid kan disebutkan wal iradah sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi, ya, yunji'u biha al mawjudat wa yu'dimuhu, wa kana iradatullah subhanahu wa ta'ala. Ada sifat-sifat tersebut. Fi jumlatin min sifatihi, termasuk jumlah daripada sifatnya Allah. Jadi sifat qadimah, yang lama, yang qadim, sesuai dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat daripada zatnya Allah. Lam yazal kadzalik, dan itu masih terus seperti itu. Mausufan biha, lam yazal kadzalika mausufan biha. Masih terus seperti itu, tersifati Allah dengan seperti itu. Mausufan, tersifati dengan hal tersebut, dengan iradah. Mau itu sudah terjadi atau belum terjadi, iradah itu udah ada. Ya, iradah sifat yang qadim, yang sudah ada. Muridan fi azalihi, dan Allah itu selalu murid, selalu berkehendak dari azalnya Allah. Fi azalihi liwujudil asya, untuk penetapan adanya apa-apa, adanya sesuatu. Fi awqatiha, pada waktunya. Maksudnya Allah lah yang berkehendak, berkeinginan untuk adanya sesuatu pada waktunya. Allati qaddaraha, yang sudah ditakdirkan, yang sudah ditetapkan. Fawujidat, maka jadilah hal tersebut fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Kama aradahu, sesuai iradahnya. Fi azalihi, kama aradahu fi azalihi, di azalnya Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi, tanpa adanya taqaddumin, tanpa ada maju, maksudnya maju kecepatan.
Allah menginginkan fulan lahir di bulan Rabiul Awal. Totonya lahirnya malah bulan Safar. Bisa begitu? Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah akan terjadi sesuai dengan penetapannya Allah. Nggak bakalan maju lebih duluan, wala ta'akhur atau terlambat. Nggak mungkin. La ilaha illallah. Bal waqa'at ala wifqi ilmihi dan itu pun waqa'at terjadi dan akan tetapi bisa juga diartikan gitu akan tetapi itu terjadi ala wifqi ilmihi sesuai dengan ilmunya Allah wa iradatihi dan kehendaknya Allah min ghairi tabaddulin wala taghayyur tanpa ada perubahan penggantian tabaddul penggantian wala taghayyur tidak ada perubahan. Orang yang mengetahui hal semacam ini, apa yang akan terjadi pada orang yang meresapi sifat-sifat ini akan tambah takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah karena dia nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ketetapan apa yang Allah inginkan. Ya, yaqul Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal tersebut atas lisan Nabi, qul wala a'lamu ma yaf'alu Allah bi wala bikum. Anda nggak tahu apa yang akan Allah perbuat kepada saya dan kepada kalian. La ilaha illallah. Karena kehendaknya mutlak milik Allah, nggak ada yang bisa ganti, nggak ada yang bisa ikut campur. Anda pun Anda nggak tahu. Tuh, bukankah nanti udah tahu ya Rasulullah bahwa engkau akan menjadi beri syafaat, akan masuk surga, manusia termulia. Betul, itu semua diberitahukan oleh Allah. Setelah itu diberitahukan, tapi hakikatnya Anda nggak tahu. Apa penetapannya Allah setelah ini? Hal yurid an yakuna syaqiyan aw sa'idan? La adri. Apa kehendaknya Allah setelah ini? Allahu a'lam. Apakah akan hidup panjang atau pendek atau akan terjadi sengsara atau tidak sengsara? Allahu a'lam. Orang yang tahu hal semacam ini meresapinya tambah takut kepada Allah, tambah banyak tadarru' kepada Allah. Karena Allah suka untuk seorang hamba bertadarru'. Bertadarru' itu meminta, memohon, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah suka. Merasa takut, ya Allah saya nggak tahu ini bagaimana, apa yang akan kau kehendaki setelah ini, apa yang akan terjadi padaku, nggak tahu. Dan kita takut. Nah Allah suka sifat seperti itu, ya, dan memuji sifat seperti itu. Qal dabbaral umura la bitartibi afkar. Dabbara, mengatur segala urusan. Allah itu mengatur segala urusan. La bitartibi afkar, tidak atau tanpa ada penyusunan pemikiran. Tidak ada penyusunan pemikiran, perencanaan atau perencanaan. Tadbir, tertib afkar, perencanaan pemikiran. Bisa juga atau penyusunan pemikiran. Nggak perlu. Jadi Allah bukan kayak kita. Kalau kita kan mikir sesuatu, mau ngerjain sesuatu, perencanaan dulu kan. Itu kalau Allah nggak pakai begitu. La ilaha illallah. Iradahnya Allah nggak pakai begitu. Wa tarabbusi zaman, tanpa ada tarabbus. Tarabbus itu apa? Zaman. Tarabbus zaman. Maksudnya memerlukan waktu. Tidak perlu dengan waktu. Ini atofnya ini wa la tarabbusi zaman gitu loh. Dabbar al-umur la bitartibi afkar wala bitarabbusi zaman. Tidak perlu waktu. Tidak perlu ada senggang waktu, ya, atau membutuhkan waktu. Falidzalika, karena hal itu, lam yushghilhu sya'nun, tidaklah menyibukkan Allah sya'nun, suatu urusan, an sya'nin, terhadap urusan yang lain. Allah bikin sesuatu, enggak bikin bingung dengan sesuatu yang lain. Kok bisa semuanya bareng, semuanya bagus, semuanya rapi? Karena nggak perlu pemikiran kayak gitu, nggak ada penataan pemikiran dulu, dan nggak ada begitu. Ini iradahnya Rabbul Alamin, bukan manusia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian yang setelah ini nih, i'lam anna hadzal maqam mazallatul aqdam ila akhiril kalam alladhi huwa fassal fi hadzal kalam. Yani ini menukil dari kalamnya Imam Al-Ghazali dari beberapa kitabnya, seperti di Ta'liq kita disebutkan di situ, bahwa ini tidak ada di Ihya Ulumuddin ini lafaz yang disebut i'lam anna hadza mazallatul aqdam, tetapi ini terkumpul dari beberapa kitab, dari kitab-kitab Imam Ghazali
terdapat di dalam beberapa naskah Al-Arba'in tercantum itu kitab. Itu omongan, ini omongan. Dan naskah yang lain tidak tercantum. Tetapi setelah kita telusuri ini memang tambahan katanya. Ini makanya dikasih tanda kurung. Ini amanatnya orang yang mencetak. Tanda kurung. Kurungnya kotak. Dia pakainya caranya begitu. Ini kurung kotak nih. Tanda bahwa ini omongan asli dari kitab Al-Arba'in itu nggak ada. Sampai mana? Sampai 5 lembar selanjutnya. Agak panjang. Dan kita tidak akan baca ini, nggak usah baca. Karena ini semua pembahasan detail terhadap pembahasan tentang iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhasil bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak dan semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Adapun ya, orang jahat, orang baik itu semua kehendaknya Allah. Kenapa Allah tetapkan ada orang jahat, ada orang baik? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Memang sengaja tempatnya ujian. Nah, di surat Al-Buruj itu sudah jelas tuh pembahasan tentang itu. Ayat dalam surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud yang dibuatkan khud itu mereka terbunuh. Taib. An-nari dzatil waqud. Dengan api. Idhum 'alaiha qu'ud. Orang-orang kafirnya, orang-orang yang bunuh pada duduk, dengerin. Ngeliatin orang-orang yang dibunuh. Terus ini semua, "Ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Taib. Mereka itu tidaklah terbunuh kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Lalu Allah tetapkan itu di surat alladzi lahu mulkus samawati. Padahal kerajaan itu miliknya Allah. Samawati wal ard. Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Dan Allah menyaksikan loh kejadian itu. Pembantaian habis-habisan, banyak banget yang dibantai. Allah syahid. Allah lihat kok. Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina, terus baru ditetapkan, innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa la'anul. Kenapa Allah biarkan? Agar mereka mendapatkan siksaannya. Kalau mereka tidak taubat, akan diberi siksaan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalih. Adapun orang-orang yang beriman dan terbunuh itu, lahum jannatun tajri min tahtiha dzalikal fawzul kabir. Kemudian Allah tetap, inna batsya rabbika la syadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurur rahim fa'alul lima yurid. Jadi semua itu fa'al lima yurid. Tetap aja itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka sendiri yang mengerjakan. Ya. Wallahu di akhir ayatnya wallahu min waraihim muhit. Dan Allah di belakang layar mereka, maksudnya di belakang kejadian itu semua muhit, mengetahui segala hal dengan rincinya. Tapi dibiarin. Kenapa? Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkehendak. Bukankah di kisah Al-Ghulam juga sendiri dia itu apa? Tidak terkena panah, tidak bisa dibunuh? Tuh bisa. Allah yang jadikan dia begitu. Dan Allah yang jadikan dia terbunuh. Dan Allah yang jadikan mereka dibantai habis-habisan. Iya. Allah yang berkehendak. Kenapa? Nah, tentunya kehendaknya Allah sebenarnya tidak ditanya kenapa. Terserah Allah. Yaf'alu ma yasha. Yaf'al fi mulkihi ma yasha. Allah mengerjakan dalam kuasanya apa yang Allah kehendaki. Tapi gampangnya atau sederhananya, karena memang dunia ini tempatnya kita diuji, bukan tempatnya kita mendapatkan ganjaran. Enggak, dunia bukan tempatnya. Tempatnya beramal. Sehingga ketika di tempat ini yang ada amal, ada orang susah, ada orang capek, ada orang sakit, yang baik malah terzalimi, yang jahat malah menguasai. Kan itu terulang-ulang terus, begitu terus. Sengaja atas kehendak Allah. Ya, terus kitanya udah biarin, berarti kalau udah kehendak Allah, lain lagi, kita udah belajar itu. Ini adalah ilmu tentang penetapan dari Allah, tetapi bukan berarti menyikapinya seperti itu, menyikapi secara batin. Ya, kita terima itu semua dari Allah. Tapi sikap kita gimana? Ini ada kezaliman, ente bisa nggak ngerubah kezaliman? Bisa, kerjakan. Wajibmu. Oh nggak bisa kecuali dengan nasihat. Nasihat. Rubah keadaan biar kita bisa mengalahkan orang yang zalim. Rubah keadaan, bikin strategi, bikin siasat. Itu tugasmu. Nggak apa-apa. Dan itu semua kehendak Allah. La ilaha illallah. Baik. Yaqul al-aslu sadis. Kita berarti masuk ke al-aslu as-sadis. Semua nemu? Lihat. Halaman berapa di kalian? 32. 32 ya. Halaman 32. Pindah ke situ. Al-aslu sadis. Al-aslu sadis as-sam' wal basar. Biar kita selesai. Kalau bisa sih al-kalam selesai jadi enak. Tinggal al-af'al.
as-sam' wal basar wa annahu ta'ala sami'un basir, dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Yasma'u wa yara, mendengar dan melihat. La ya'zubu an sam'ihi, tidak luput daripada pendengarannya, masmu', sesuatu yang terdengar. Wa in khafi, walaupun itu sangat tidak jelas atau tidak terdengar. La ilaha illallah. Wala yaghibu an ru'yatihi, dan tidak ada yang luput daripada pandangannya, penglihatannya, mar'iyun, sesuatu yang terlihat. Wa in daqqa, walaupun hal tersebut sangat tidak jelas atau sangat samar. Wala yahjubu sam'ahu bu'dun, dan tidak menghijab, menutupi sam'ahu, pendengarannya, bu'dun, suatu jarak jauh. Jadi jarak jauh tidak bisa menutupi pendengarannya Allah. Kalau kita kan jauh-jauh, nggak kedengeran. Allah mah denger, nggak ada jarak. Jadi kita sekarang ngomong sini, ya Allah, ya Allah. Sampai kita bilang, ya Allah, ya Allah. Sampai kita di dalam hati, itu semua Allah dengar. Sama pendengarannya. Nggak ada yang beda. La ilaha illallah. Ya, innakum tad'una sami'an. Makanya ketika orang berlebihan teriak-teriak sama Allah, ya Allah, ya Allah. Allah itu dengar loh. Gak usah teriak begitu juga Allah tahu, Allah dengar. Nah, kecuali kalau memang itu bawaan dari hatinya, bukan karena dia meragukan Allah tidak mendengar, tapi apa? Dia sedang terbawa suasana, itu lain lagi, ma'dzur. Tapi hakikatnya enggak perlu teriak-teriak, Allah Subhanahu wa taala dengar kok. Ya. La ilaha illallah. Terus wa in khafiya, walaupun wala yaghibu an ru'yati mar'in dagga wala yahjubu sama bas wala yadfa'u ru'yatahu dhalam, dan tidak bisa menolak pandangannya dhalamun, yaitu kegelapan. Artinya kegelapan tidak bisa menghalangi penglihatannya Allah. Yara min ghairi hadaqatin wa ajfan, Allah itu melihat tanpa membutuhkan alat untuk melihat. Hadaqah, apa hadaqah? Apa namanya? Kelopak mata atau al-ahdaq, ya. Apa namanya ini? Kelopak mata, ya. Atau bola mata. Al-ajfan, al-jufun, al-ajfan sebenarnya apa? Apa namanya? Bulu mata. Artinya di sini hadaqah wa ajfan maksudnya tidak memerlukan bola mata, tidak memerlukan mata. Allah melihat tidak membutuhkan mata. La ilaha illallah. Bingung kitanya, loh, melihat tanpa mata, gimana caranya? Alas, nanti nggak usah bayangin. Nggak usah bayangin. Kalau nanti bayangin berarti makhluk. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'. Wa yasma' min ghairi asmiqatin wa adhan, dan mendengar tanpa adanya asmiqah, gendang telinga, wa adhan, telinga. Tanpa telinga dah maksudnya, tanpa alat pendengar. La ilaha illallah. Kama ya'lam min ghairi qalbin. Sebagaimana Allah mengetahui tanpa memerlukan hati. Kalau kita kan tahu dengan hati, maksudnya hati itu pemikiran kita, pemahaman kita. Kita kan ngerti sesuatu, mencerna, kita bilang pakai otak dah, bilangnya. Ya, maksudnya begitu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu tanpa otak, tanpa hati, begitu. La ilaha illallah. Laisa kamitslihi syai'. Wa yabtish bighairi jarihah, dan Allah apa? Yabtish itu apa? Bertindak atau apa? Ya, bertindak pada sesuatu gitu ya. Bertindak pada sesuatu tanpa adanya jarihah, tanpa adanya tanpa memerlukan tangan. Jarihah itu maksudnya tangan atau alat, alat. Wa yakhluqu bighairi alah, dan Allah menciptakan sesuatu tanpa ada alat. La ilaha illallah. Kalau manusia menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, pakai alat dulu, pakai sesuatu. Kalau Allah enggak begitu. Idh la yushbihu sifatuhu sifatil khalqi. Kenapa? Alasannya karena tidak serupa sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Karena makhluk kan kalau mau dengar pakainya telinga, kalau mau lihat pakainya mata, kalau mau ngerjain sesuatu pakai tangan, ya, menendang sesuatu pakai kaki, mau buat sesuatu pakai alat. Itu makhluk. Sedangkan Allah tidak menyerupai makhluknya. La ilaha illallah. Kama la yushbihu dhatuhu dhatal khalq. Sebagaimana zatnya Allah tidak mirip dengan zatnya makhluk.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-aslu sabi', yang kelima, al-kalam. Ya, kita tutup dengan kalam ni. Wa annahu ta'ala mutakallim. Kita meyakini bahwa Allah itu mutakallim. Allah Maha berbicara. Apa artinya? Allah itu memerintahkan, amirun nahin. Allah itu memerintahkan dan melarang. Wa'idun mutawa'id, memberikan janji kebaikan dan memberikan ancaman. Mutawa'id, ancaman. Wa'id, memberi janji kebaikan. Wa'id, memberi janji kebaikan. Mutawa'id, memberikan janji ancaman. Bikalamin azaliyin qadim, dengan kalam, sifat kalamnya adalah azali, azal. Qadim, yang qadim. Qaimin bidhatihi, yang berdiri dengan zatnya Allah. La yushbihu kalam al-khalq, tidak mirip dengan kalamnya makhluk. Falaysa bisaut, maka kalamnya Allah bukan suara. Yahduthu, yang terjadi min insilali hawain, insilal karena keluarnya udara. Insilal karena keluarnya hawa. Kita kan kalau mau ngomong nih, ada hawa yang keluar. Kalau kita mingkem bisa nggak ngomong? Ada yang bisa? Alwi, kalau mingkem bisa ngomong nggak? Nggak bisa, karena harus hawanya keluar. Harus ada sesuatu. Kalau ente tahan hawa, tahan apa? Ngomong nggak bisa. Nggak ngeluarin omongan. Karena pita suara kita ini bisa jadi ada suaranya kalau hawanya keluar. Ngelewatin, keluar suara. Dan ada orang mulutnya cakep, bagus, tapi pita suaranya diambil, nggak bisa ngomong. Subhanallah. Nah, kita ngomong aja begitu. Kita nggak ngerti bahwa semuanya udah rapih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah, kalamnya Allah tidak seperti itu. Terus wastikaki ajram, tanpa adanya, ini berarti tanpa ya, falaisa bisautin wa min yahdutsu min silali hawa wansikaki ajram, insikak bergesekannya ajram, benda-benda. Tanpa ada pergesekan. Karena suara kan terjadi karena ada gesekan. Ada pita, suara disebutnya pita. Wala biharfin, dan kalamnya Allah bukan huruf. Yanqati'u, yang bisa terputus atau terhenti, bintibaqi syafatin, dengan tertutupnya mulut atau bibir, au tahriki lisan, atau bergeraknya lisan. Alas, kita meyakini hal tersebut. Allah mutakallim. Ya, tapi kalamnya Allah tidak seperti kalam makhluk, makanya tidak sama, tidak suara, tidak. Baik. Quran gimana? Kita meyakini Al-Quran, wat-Taurah, wal-Injil, wa annal Qur'ana, dan bahwasanya Al-Quran, wat-Taurah, dan Taurat, wal-Injil, dan Injil, waz-Zabur, ya, kutubuhu, itu semua adalah kitab-kitabnya Allah. Al-Munzalah, yang diturunkan ala rusulihi, terhadap para rasul-rasulnya. Kita meyakini itu. Itu adalah kitabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan itu kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketetapan dari Allah, ada perintah, ada larangan, ada pemberitahuan yang diturunkan terhadap para rasul. Wa annal Qur'an, bahwasanya Quran yang kita baca maqru'un bil alsun. Quran itu bisa dibaca dengan lisan. Maktubun fil masahif, tertulis di dalam mushaf. Mahfudun fil qulub, dan bisa dihafal di hati. Kita meyakini itu. Al-Quran bisa ditulis. Tapi wa annahu ma'adzalik, walaupun hal tersebut, Quran itu adalah qadim. Sifat aslinya adalah sifat qadim. Quran itu yang zahirnya kita bisa baca, hakikatnya adalah kalamullah al-qadim, yang qadim, qaimun bidzatillah, yang berdiri dengan zatnya Allah, la yaqbalul infisal, tidak menerima perpisahan. Tidak menerima perpisahan, wal iftiraq, ataupun terbagi, bil intiqal, dengan adanya perpindahan. Ilal qulub, kepada hati, wal auraq. Kalau pindah ke hati, maksudnya, oh gara-gara kita sudah hafal Quran, berarti kalamnya Allah pindah ke hati saya. Enggak. Kalamnya Allah enggak pindah. Tetap fil azal, fi dzatillah. Tapi kalamnya Allah, itu disebutnya muhakah, atau sesuatu yang mencerminkan terhadap kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalian hafal, yang kalian baca, itu sesuatu yang mencerminkan kepada kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalamnya Allah tetap azali, seperti itu. Tidak berpindah ilal qulub wal awraq, atau pindah ke awraq, ke kertas. Wa anna Musa, dan kita juga meyakini bahwasanya Nabi Musa alaihissalam sami'a kalam Allah, mendengar kalamnya Allah.
Yang azali, yang qadim. Naam. Nabi Musa mendengarnya. Gimana caranya? Jangan nanya gimana. Allah yang memperdengarkan, bukan saya yang memperdengarkan, kan Allah yang memperdengarkannya. Sama kalam Allah Ta'ala bi ghairi saut, yang didengar oleh Nabi Musa tapi tanpa suara. Wala harfin, dan tanpa huruf. Kama yaral abraru, sebagaimana orang-orang mulia akan melihat, kama yara, sebagaimana melihat orang-orang yang mulia, zat Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada zatnya Allah subhanahu, maha suci Allah, min ghairi syaklin, tanpa ada rupa, wala launin, atau warna. La ilaha illallah. Wa idza kana lahu hadhihi sifat, dan apabila Allah memiliki sifat-sifat tersebut, kana hayyan. Nah, ini sifat ma'ani, ma'nawiyah. Ya. Ma'ani ma'nawiyah. Kan ada ilm bahwa alim. Hayah bahwa hayy. Hakadha. Wa huwa hayyan. Kana Allah Subhanahu wa taala itu hidup, hayyan, aliman, Allah itu berilmu, memiliki ilmu. Qadiran, yang maha mampu, muridan, berkehendak. Ada sifat kehendak, ada Allah berkehendak. Sami'an, Allah memiliki sifat pendengaran dan Allah mendengar. Basiran, melihat. Mutakalliman, berbicara, maha berbicara. Bil hayati, dengan, yaitu hidupnya dengan sifat hayah. Wal ilmi, dengan ilmunya dengan sifat ilmu. Mengetahuinya Allah dengan sifat ilmu. Wal qudrati, kudrah, kemampuannya Allah dengan sifat qudrah. Qadiran dengan qudrah. Wal iradah dengan iradah. Was sama' dengan pendengaran. Wal basar dengan penglihatan. Wal kalam dengan berbicara atau pembicaraan. La bi mujarradid dzat, dan itu semua bukan karena dengan zat, sekedar dari zatnya saja. Nah, ini sedikit diperjelas atau singkat penjelasannya. Kenapa kok ngomong kayak gitu? Kenapa Allah mendengar bukan dengan zatnya? Tapi itu sifatnya zat. Ribet ya. Sedikit jelimet. Ya. Singkatnya begini. Kalau dianggap zatnya Allah itu atau sifat alim atau ilmu itu adalah zat, bukan sifatnya zat. Zat ada sifatnya, afwan. Ini penggambaran tapi bukan zat sesuatu yang lain. Ada sifatnya. Nempel dengannya, ada padanya. Itu bukan nafsu zat, beda. Tapi kalau dianggapnya ilmu itu adalah zat sendiri, qadim sendiri, zat sendiri, terus sifat iradah, zat sendiri, akhirnya apa? Zatnya ada berapa ini? Banyak. Sedangkan zatnya Allah wahid. Hakada. Jadi untuk keluar dari pemahaman yang menyimpang itu disebutkannya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar dengan zatnya sendiri. Maksudnya apa? Bukan mujarrad zat, tapi mendengarnya dengan sifat mendengar yang ada pada zatnya, yang sesuai dengan zatnya. Itu kita yakini seperti itu, khalas. Nanti nggak perlu lebih dalam dari ini, kecuali kalau ada hal-hal yang error dalam pemahaman atau apa. Dan ini semua mereka bahas karena ada orang-orang yang mencetuskan pemikiran-pemikiran menyimpang sehingga mereka perlu omongan-omongan detail seperti itu untuk menjawab perkara yang salah, yang pemahaman yang bisa menyimpang. Ya, paham? Jadi kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat tersebut dan Allah bersifatan dengan sifat-sifat tersebut, yaitu sifat yang berbeda dengan zat, tapi sifat itu ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi dengan beberapa pembahasan yang insyaallah menguatkan daripada iman kita. Tujuannya adalah mengenal dan memahami dengan baik, menjaga akidah yang benar dan bertambah ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.